Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, tanda-tanda Presiden Joko Widodo memilih jagoannya di Pilpres 2024 ini seakan ditunjukkan pada sambutannya di ulang tahun Partai Perindo November 2022. Presiden menyebutkan kelihatannya setelah ini ada jatah untuk Pak Prabowo. Ini yang kemudian dianggap oleh sebagian pihak adalah keberpihakan. Kemudian kita lihat lagi timeline berikutnya pemirsa, setelah 7 November. Publik pun sempat dibuat bingung karena kemudian dalam acara sambutan Gerakan Nusantara Bersatu di bulan yang sama Presiden justru melemparkan kode merujuk kepada Ganjar Pranowo pemirsa, sebelumnya untuk Prabowo, sekarang untuk Ganjar Pranowo. Sekarang kita lihat timeline yang berikutnya. Nah, di lain waktu, lagi-lagi langkah Presiden seakan membuat bingung elit politik dan publik ini diikuti dengan perkembangan dinamika politik tanah air saat Presiden Jokowi memberikan pujian kepada Sang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Februari 2023. Ini kalau kerja kerasnya didongkrak terus ini Pak Prabowo potensial menjadi tertinggi. Itu statement atau apa yang dikatakan oleh Jokowi. Nah, meski sebagian pihak dan publik sudah menduga bahwa Presiden ini condong kepada Prabowo Subianto pemirsa, tapi ternyata posisi Jokowi ini seakan-akan terkunci karena ia merupakan kader PDIP sehingga harus mengusung apa yang diputuskan oleh PDIP pemirsa. Ya, karena 21 April 2023 PDIP resmi menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Sekarang kita lihat timeline berikutnya pemirsa, tapi sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Menghargai keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turun ke bawah, dan sangat ideologis. Ya, lagi-lagi anggapan Jokowi condong kepada Prabowo menguat. Kali ini dalam musyawarah rakyat relawan Jokowi, Presiden lontarkan ciri pemimpin yang dibutuhkan, pemimpin yang tepat dan pemberani. Nah, kemudian ini diartikan sebagian pihak ditujukan untuk Prabowo. Selanjutnya pemirsa, dinamika yang lainnya adalah di mana langkah politik Jokowi tidak hanya ditunjukkan oleh dirinya pribadi, tapi juga dilakukan oleh sang putra Gibran. Nah, Gibran bertemu dengan Prabowo Subianto 19 Mei 2023 di Angkringan Solo. Ini yang kemudian sempat ramai. Selanjutnya pemirsa, selain timeline tadi, kita akan lihat bahwa langkah Gibran bertemu Prabowo berujung pada pemanggilan dari DPP PDIP terhadap Gibran. Dan setelahnya kemudian Gibran akhirnya bertemu dengan Ganjar Pranowo. Dan selanjutnya pemirsa, gejala lainnya yang perlu kita amati adalah ketika Presiden Jokowi seakan tidak ingin memberikan cek kosong kepada Ganjar, Presiden pun bertemu empat mata langsung dengan Ganjar di Juni 2023. Ya, selain itu pemirsa, ini seakan mengaduk-aduk emosi publik bahwa usai bertemu dengan Ganjar justru Presiden kembali mengundang Prabowo di Istana Bogor 18 Juni 2023. Nah, tidak hanya itu, kurang dari 1 bulan Presiden kembali bertemu dengan Prabowo, kali ini ditemani oleh Erick Thohir pemirsa. Ya, dinamika ini kemudian semakin menguat seakan menjodohkan kedua tokoh. Jokowi kembali bertemu Prabowo dan Erick pada kunjungan Presiden di Malang 24 Juli 2023. Ya, dinamika semakin kemudian tidak terbantahkan apakah memang ada cawe-cawe jelang Pilpres, namun publik dan elit partai ini terkadung ditunjukkan mengenai momen kedekatan antara Jokowi dan juga Prabowo pemirsa, khususnya juga kedekatan antara Gibran dan juga Prabowo. Ya, sesaat lagi pemirsa kita akan melihat bagaimana peta koalisi pemirsa untuk 2024 sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, tidak hanya Presiden Jokowi yang notabene kader PDIP yang dianggap memberikan dukungan untuk Prabowo Subianto, tapi tersirat kabar juga bahwa ini dilakukan oleh kader yang lain, yakni pemirsa Budiman Sujatmiko yang dianggap juga berpihak kepada Prabowo Subianto. Yang bisa ditangkap dari berbagai macam pernyataan Pak Prabowo, dan kemudian saya melihat juga posisi survei dan elektabilitas beliau, terjadinya pergeseran di mana
basis-basis pendukung Pak Jokowi waktu Pilpres 2014 maupun 2019, sebagian juga dari basis PDI Perjuangan, sebagian juga dari basis partai-partai lain yang mendukung Pak Jokowi pada 2014-2019, cukup banyak yang kecenderungannya ke Pak Prabowo. Padahal kalau pikiran-pikiran Bapak ini bisa disampaikan dengan Ibu Mega, dengan Pak Jokowi, sehingga kemudian terjadi proses konsolidasi dan persatuan nasional itu. Ya, sekarang mari kita lihat terlebih dahulu pemirsa, ini bagaimana peta koalisi dari 9 partai di parlemen untuk menghadapi Pilpres 2024, kemana arah dukungan mereka pemirsa terhadap 3 bakal calon presiden yang sudah mendeklarasikan. Kita lihat yang pertama, Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang pertama mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Dia didukung oleh 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan juga PKS. Total suara 28,3% pemirsa. Selain Anies Baswedan, kita lihat lagi ya, ini untuk baca pres berikutnya pemirsa yang dideklarasikan oleh PDIP, tentu saja Ganjar Pranowo, didukung pula oleh P3 pemirsa dengan raihan suara 25,56%. Ya, selain itu pemirsa, kita akan lihat untuk bakal calon presiden lainnya yakni Prabowo Subianto pemirsa. Bagaimana komposisi baca pres ketiga adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pemirsa sekaligus Ketum Gerindra pemirsa yang membangun koalisi dengan PKB dan juga Golkar, bahkan juga PAN pemirsa dengan total 265 kursi atau 46,9%. Ya pemirsa, itu dia kemudian komposisi peta dukungan. Alhasil kini koalisi ini semakin disorot pemirsa. Kita tahu bahwa untuk koalisi Prabowo Subianto juga dianggap gemuk pemirsa. Sekarang kita akan lihat ini informasi berikutnya. Sekarang saya akan hadirkan kepada Anda bagaimana kemudian pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dengan dukungan yang diberikan untuk Prabowo Subianto. Kenapa Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo Subianto? Tidak lain tidak bukan karena Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto lahir dari rahim Partai Golkar. Oleh karena itu beliau selalu mengikuti berbagai kegiatan di Partai Golkar dan kekaryaannya tidak diragukan lagi. Kemarin Bapak Presiden Joko Widodo di istana mengatakan Indonesia prosesnya harus lebih cepat dari Chile, yaitu 3-4 tahun. Artinya proses yang diawali oleh Bapak Presiden Joko Widodo wajib dilanjutkan dan kami merasa bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah tokoh yang tepat untuk melahirkan Indonesia menjadi negara maju. Ya, sekarang mari kita lihat pernyataan dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Kenapa kita harus menuntaskan perjuangan Pak Prabowo? Karena kita harus melanjutkan apa yang sudah dicapai Presiden kita bersama Bapak dan kita semua yang berada di sini. Peluang kita, saudara-saudara, tidak banyak, tapi kita punya peluang emas karena kita punya bonus demografi. Pak Presiden mengatakan tahun 2024 sampai tahun 2038 itulah peluang emas Indonesia. Oleh karena itu, kalau kita bisa punya pemimpin yang tepat, maka cita-cita Indonesia merdeka dan 100 tahun Indonesia merdeka menjadi negara atau menjadi Indonesia menjadi negara yang maju, insya Allah bisa kita capai. Ya, lalu apa tanggapan Presiden Jokowi mengenai 4 parpol yang kini masuk dalam koalisi Prabowo Subianto? Ini dia. Urusannya partai-partai lah. Itu urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB. Urusan partai-partai. Ya. Ada komunikasi ke Bapak apa sebelumnya? Ada komunikasi ke Bapak apa sebelumnya? Enggak. Itu urusan mereka. Urusan koalisi, urusan kerjasama, itu urusan partai. Saya bukan ketua partai. Saya presiden.
Ya, seperti biasa, apa kabar Indonesia Malam hadirkan kamus. Kali ini kamusnya apa definisi koalisi, pemirsa. Kita akan lihat koalisi itu secara harfiah seperti apa pengertiannya. Ini menambah wawasan Anda, pemirsa. Ya, benar sekali. Koalisi adalah kerjasama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen dan biasanya berkoalisi untuk kontestasi, pemirsa. Salah satunya adalah Pilpres, pemirsa. Ya pemirsa, itu dia menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan dua sisi dengan tema 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Sudahkah kita merdeka berbicara, disiarkan langsung dari halaman gedung MPR DPR. Saya Cece Anissa menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Matur suksme. Om Santi Santi Om.